untuk keberhasilan berkebun kelapa sawit. Yang kedua tentunya bagaimana kita melakukan best agronomy practice, misalkan pemupukan, perawatan tanaman, termasuk juga pengelolaan tenaga kerja dan lain-lainnya. Nah, ini menjadi sesuatu faktor yang berpengaruh untuk peningkatan produksi kelapa sawit. Tentunya juga adanya iklim, agroklimat, curah hujan dan lainnya, dan juga kesuburan tanah juga menentukan. Nah, material tanaman unggul itu sebetulnya apa gitu. Nah, saya yakin semuanya udah paham. Jadi bahan tanaman unggul yang digunakan ini adalah varietas unggul yang berasal dari persilangan yang terkontrol antara Dura yang terseleksi dan Pisifera yang terseleksi melalui program pemulihan yang berkesinambungan. Nah, ini ditandai dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini yang membedakan antara benih unggul dengan benih yang palsu yang lainnya. Sama-sama benih sawit, sama-sama nanti akan jadi tanaman yang sama, tapi tentunya kalau varietas unggul ini berasal dari percobaan yang sangat lama. Bahkan ada perusahaan yang sudah ratusan tahun melakukan itu di Indonesia. Ya. Ikut juga. Nah, termasuk Astra, kami bekerja sama dengan pusat penelitian IRAT di Kamerun untuk menghasilkan varietas unggul Astra. Alhamdulillah Astra sendiri kita sudah mendapatkan 3 varietas unggul kelapa sawit yang produktivitasnya sangat tinggi dan juga unggulannya adalah laju meninggi yang lambat, yang sangat lambat, jadi hanya 40 sampai 43 cm per tahun. Artinya dengan begitu secara panen itu akan lebih mudah karena mudah terjangkau, dan juga secara umur ekonomis juga akan lebih tinggi. Demikian juga untuk output pemanen karena dia laju meninggi yang lambat, sehingga tanaman mudah dipanen, sehingga output juga akan panen. Nah, itu 3 varietas yang PT Astra Agro sudah rilis. Walaupun saat ini belum bisa kita jual ke luar, karena kami masih ingin membuktikan lagi di dalam perusahaan apakah memang benar-benar secara massal kalau kita tanam secara massal itu akan bagus atau tidak. Jadi ini untuk menjaga citra dari Astra sendiri. Walaupun kami sudah melakukan itu penelitian selama 12 tahun, tapi tidak bisa sementara belum kita jual keluar karena kita menjaga itu. Nah, sementara ini yang kami jual adalah varietas Simalungun yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Oke. Sebelum itu kita mungkin kita sama-sama tahu ya, ada 3 tipe kelapa sawit. Ada Dura, Tenera, Pisifera. Dura ini biasanya kita gunakan untuk sebagai tetua ibu atau tetua induk. Pisifera kita gunakan sebagai tetua jantan. Dan hasil persilangan dari Dura dengan Pisifera menghasilkan Tenera yang memiliki cangkang yang tipis dan juga minyak yang banyak. Nah, ini yang kita cari. Artinya benih yang asli berasal dari persilangan D kali P akan menghasilkan buah Tenera yang cangkangnya tebal dan minyaknya tinggi. Sedangkan, nah ini dia ya, jadi ini ada persilangan yang benar. Nah, sedangkan benih yang palsu ini ada beberapa tipe. Ada tipe yang pertama adalah yang Dura dengan Dura. Jadi dia diambil dari ibu Dura, ternyata disilang juga atau silang bebas gitu ya dengan tanaman Dura yang lainnya. Nah, sehingga nanti 100% akan menghasilkan buah Dura. Nah, ini tentu sangat merugikan karena produktivitasnya rendah, rendemen juga sangat rendah, di bawah 16% biasanya. Dan PKO-nya juga tidak bisa dimanfaatkan karena cangkangnya sangat tebal. Nah, ada juga mini palsu yang berasal dari Tenera. Nah, ini Tenera biasanya diambil dari pohon komersil yang ada di lapangan.
Nah, dilihat oleh masyarakat, oh kelihatannya bagus nih, buahnya banyak dan lain-lainnya. Nah, diambil bijinya yang berasal dari buah tenera. Nah, ketika kita tanam maka dia akan bersegregasi menjadi 25% dura, 50% tenera dengan produktivitas yang rendah, dan 25% pisifera. Artinya, ketika misalkan kita punya 10 hektar, misalkan 10 hektar kebun, maka 25%-nya atau 2,5 hektar itu akan menghasilkan tanaman pisifera yang tidak berbuah sebagian besar. Biasanya rontok buahnya. Nah, itu kan tentunya itu sangat merugikan. Atau dapat juga 25%-nya dura. Nah, ini biasanya ketika sampai pabrik di grading, ini akan dipotong biaya sampah gitu. Karena ini cangkangnya tebal. Nah, sedangkan tenera yang dihasilkan juga produksinya sangat rendah. Nah, ini oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah gambaran produktivitas antara benih yang asli dengan benih yang palsu. Jadi kalau sekarang itu bahkan kalau benih asli itu bisa di atas 35 ton FFB ya per hektar per tahun. Sedangkan benih palsu itu kurang lebih setengahnya dan bahkan rendemen yang sangat rendah. Nah, ini tentu sangat merugikan dan biasanya di pabrik itu akan digrading dan sebagian besar kalau dura dibalikan lagi sehingga tidak diterima oleh pabrik. Nah, kenapa sih kok banyak benih palsu yang masih beredar ya? Tentu ini yang merupakan tugas kita bersama untuk menyadarkan ke masyarakat bahwa penggunaan benih palsu ini akan merugikan. Nah, ini banyak sekali sampai dengan saat ini peredaran benih palsu terutama di marketplace ya. Jadi yang di toko kuning, toko hijau dan lain-lain ini juga masih banyak beredar. Walaupun saat ini kita dari dari Dirjen Perkebunan sudah membuat satuan tugas Satgas untuk mencegah benih palsu di sosial media marketplace. Nah, tapi ini masih sama dengan sekarang, masih terus banyak beredar. Kalau dari informasi dari Bapak Dr. Dwi Asmono, Forum Ketua Produsen Benih Indonesia, itu kurang lebih 50%. Saat ini kita menjual sekitar 240.000 kecambah per tahun dari produsen benih. Nah, setengahnya 50%-nya itu kurang lebih hampir 100 ribuan itu ada juga yang dijual oleh benih palsu, oleh produsen benih palsu. Mereka luar biasa terorganisir gitu ya, sehingga bisa menjual dengan jumlah yang sangat banyak. Kerugian negara kalau saya tidak salah dari informasi Pak Dwi Asmono itu sekitar 400 miliar. 400 miliar karena penjualan benih palsu. Nah, ini mereka terorganisasi, bahkan ada kampung-kampung yang memang menghasilkan benih palsu. Nah, yang susahnya kita adalah bagaimana memberantas ini. Ini susah karena ketika kita melaporkan ini ke polisian, tentunya ya banyak usaha yang harus kita lakukan, termasuk ke pengadilan dan biaya yang tidak kecil gitu. Nah, sehingga intinya adalah bagaimana kita menyadarkan ke masyarakat bagaimana jangan sampai mereka menggunakan benih palsu karena kerugiannya sangat besar, kerugiannya sampai 25 tahun ke depan. Nah, untuk itu kami terus bekerja sama dengan pusat. Nah, ini contoh-contoh benih palsu ya. Nah, jadi kita lihat di sini kantong-kantongnya juga berbeda dengan kantong yang asli ya. Saya lupa memfoto yang aslinya seperti apa, tapi inilah kurang lebih yang palsu. Kalau yang asli ini kita menggunakan semacam laser gitu ya. Nah, kita bisa lihat tulisannya dia tidak terlalu kelihatan nyata.
Tidak terlalu kelihatan nyata. Dia akan kelihatan ketika kita basahi. Dan ini bertahan sampai waktu yang cukup lama, bisa sampai bibit itu siap ditanam ke lapangan, ini masih bijinya, itu masih ada tulisannya. Tapi kalau yang palsu, ini biasanya dicat biasa, nah sehingga kelihatan lebih jelas, dan juga mudah hilang. Jadi biasanya benih palsu dia ada yang ada tulisannya, ada juga yang enggak. Nah ini yang membedakan. Oke, biasanya untuk benih asli kita tentunya ada beberapa kriteria mutu yang kita syaratkan. Yang pertama mutu genetis, yaitu harus berasal dari bahan tanaman yang sudah mendapatkan SK Menteri Pertanian. Varietasnya masuk kategori benih bina atau label biru, dan kemurniannya maksimal 2% atau kontaminasi maksimal 2%. Biasanya kita nggak nyampe 2%. Kontaminasi itu bisa terjadi juga disebabkan oleh bunga yang abnormal. Dia ada keluar bunga jantan di dalam bunga betina. Nah, tapi itu sangat minim sekali. Biasanya di bawah 0, sekian persen. Kemudian mutu fisik juga cukup baik ya. Jadi jelas mana plumura, mana radicula dan lainnya. Terus arahnya juga pertumbuhannya berlawanan antara plumula dengan radicula, dan panjang maksimal hanya 2 cm. Mutu fisiologis, viabilitas dan vigornya juga tinggi dari kecambahnya, dan mutu patologisnya artinya benih sehat dan segar. Oke, ini kriterianya. Oke, saya pikir saya sudah paham. Jadi antisipasi kita untuk jangan sampai kita membeli benih palsu. Nah, ini yang harus kita jelaskan ke petani kita. Jadi yang pertama yaitu adalah kita langsung membeli ke produsen benih resmi. Nah, ini yang menjadi seringkali keluhan dari petani. Wah, kalau beli di marketplace enak, tinggal pesan nyampe, harganya lebih murah. Nah, kalau beli langsung ke produsen benih itu ada syarat-syarat yang harus ditentukan. Nah, ini syaratnya juga sebetulnya sangat sederhana sebetulnya. Hanya KTP dan surat tanah biasanya. Nah, ini juga petani kadang agak ya gitulah ya. Tapi maunya yang mudah gitu. Tapi ini merupakan syarat yang disyaratkan oleh Menteri Pertanian, sehingga ini yang harus kita lakukan. Jadi kita sebaiknya membeli langsung ke produsen benih resmi. Kita punya banyak, ada 20 produsen benih resmi. Nah, ya salah satunya adalah PT Gunung Seja Ibu Pertiwi atau Astra Agrolestari. Jadi memang ini adalah anak perusahaan dari PT Astra Agrolestari. Jadi kita bergabung di PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi yang ada di lokasinya di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, atau di dekat Pangkalan Bun. Kurang lebih dari Bandara Pangkalan Bun itu 1 jam perjalanan. Jadi untuk daerah yang khususnya daerah Kalimantan, daripada jauh harus ke Sumatera atau Sulawesi, biasanya juga Sulawesi cukup banyak pembelinya. Tadi saya lihat ada Pak Joko Susilo dari Banggai Sulteng. Saya pikir kita pembeli kami banyak juga dari Sulteng dan Sulbar. Nah, ini menarik gitu. Nah, bisa datang langsung atau pemesan langsung ke nomor nanti yang hotline yang kami sediakan. Nanti saya akan lampirkan. Kedua adalah memberi ke penangkar resmi. Nah, ini yang perlu kita kembangkan adalah penangkar resmi di tiap daerah. Nah, ini dengan adanya penangkar resmi yang terkontrol oleh kami produsen benih, ini mudah-mudahan bibit yang dijual ke masyarakat ini adalah bibit yang berasal dari benih yang asli, kecambah yang asli, yang memang kita jamin mutu genetiknya dan semuanya. Nah, jadi sebenarnya potensi produksi seluruh produsen benih ini bisa lebih dari 200 juta kecambah.
Sorry, tadi bukan 200.000 ya Pak, tapi 200 juta. Jadi kita setahun tuh bisa 240 juta kecambah. Eh, jadi sangat besar potensi yang kita produksi. Jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau kalau membeli benih palsu. Udah. Selesai kan ya? Oke, nah, ini adalah varietas DP Simalungun. Jadi varietas DP Simalungun ini adalah kerjasama PT Astra Agrostari dengan Pusat Penelitian di Medan. Jadi kami sudah melakukan kerjasama dari, mohon maaf ini sebenarnya 2008 ya. Jadi SK Mentan dari tahun 2008. Jadi kami kerjasama dengan PPKS tahun 2008. Jadi kami menanam pohon induk yang berasal dari PPKS. Kemudian polen dikirim oleh PPKS ke kami dan kami melakukan persilangan-persilangan di lapangan. Jadi kami punya setidaknya ada yang saat ini aktif adalah 200 pohon induk yang kami aktifkan untuk Simalungun ini. Kurang lebih kami bisa sampai saat ini 3 juta 3,5 juta 3,5 juta benih yang kita hasilkan. Jadi bisa sampai 2,5 juta yang kami produksi untuk varietas Simalungun. Nah, apa aja sih kelebihan dari varietas Simalungun? Kelebihan dari varietas Simalungun yang utamanya adalah produksinya. Jadi produksi dari buah dari varietas Simalungun ini sangat tinggi. Jadi bisa 33 ton per hektar per tahun FFB-nya dengan rendemen 26,5%. Ini sangat disukai oleh petani karena tandanya besar. Jadi tandanya besar. Nah, ini sangat disukai petani. Nah, ini bisa kita lihat dari gambarnya. Buahnya cukup banyak. Ada 3 lapis ya dalam satu keliling ya, satu circle. Nah, ini sangat banyak. Dan buahnya sangat besar sehingga disukai oleh petani. Nah, laju meningginya sekitar 75 sampai 80 cm per tahun. Dengan minyak sekitar potensi minyak 9,4. Jadi antara CPO dan PKO itu totalnya 9,4 ton minyak per hektar per tahun. Jadi cukup tinggi. Nah, ini sudah kami kerjasama dari 2008 sampai dengan sekarang dan saat ini masih berlanjut untuk 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan masih terus berlanjut dengan varietas yang lebih variatif. Jadi bukan hanya Simalungun tapi juga varietas yang lain. Oke, ini real produksi Simalungun di PT GSIP yang kami tempati saat ini. Jadi di Kalimantan Tengah. Ini realnya. TM1 kami sudah 21 ton TBS per hektar per tahun dan tahun 2024 kemarin TM2 26,5 ton per TBS per hektar per tahun. Diperkirakan tahun ini kita sudah bisa 30-an ton, 30 ton per hektar per tahun. Jadi kita lihat di lapangan sangat baik. Syarat pembelian kecambah juga sangat mudah. Kalau untuk yang masyarakat maksimal 1.000 butir itu cukup KTP dan surat tanah atau surat keterangan tanah dari kelurahan. Nah, itu sudah bisa. Nah, biasanya dari kelurahan ada mengirimkan. Nah, kemudian ada surat pernyataan dari mereka bahwa benih yang dibeli ini bukan untuk dijual belikan. Nah, tapi kalau untuk yang lebih dari 5.000, misalkan CV, KUD, atau PT bisa sampai 100.000 dan lainnya, itu harus ada SP2 BKS. Nah, ini surat izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi seperti itu. Nah, ini syarat pembelian kecambahnya. Nah, ini bisa langsung menghubungi staf marketing kami, yaitu Bapak Unang Widianto. Nomornya tertera, silakan di screenshot atau nanti saya serahkan juga presentasinya ke Mbak Devi atau Mbak Asih sehingga bisa dijadikan pegangan untuk
menghubungi kami. Di media sosial juga ada ini yang resminya ya. Jadi ada Kecambah Sawit Astra untuk di Instagram, di YouTube Mitra Kecambah Sawit Astra, Facebook ada Kecambah Sawit Astra GSIP, ada channel dan juga ada di WhatsApp yang di nomor yang tadi. Jadi bisa langsung menghubungi kami. Harganya sama dengan yang dikeluarkan oleh PPKS. Jadi kecambahnya masih 8.000 rupiah per butir, sama dengan yang dikeluarkan oleh PPKS, ditambah refraksi 5%. Jadi ada tambahan 5%. Misalkan ada yang mengantisipasi, misalkan di perjalanan ada yang patah atau lain. Bahkan beberapa kali ada kecambah yang misalkan namanya dalam perjalanan itu juga tergantung kita ganti kalau ada yang rusak. Tapi itu harus unboxing ya. Jadi kita harus dibuka unboxing memang ada kesalahan di pengiriman atau apa, nah itu bisa kita ganti. Tapi kalau kesalahannya karena kesalahan penanganan di lapangan, ya itu mohon maaf kami tidak bisa menggantinya. Oke, ini sosial pameran-pameran yang kita lakukan. Oke, saya pikir demikian untuk yang presentasi yang kami sampaikan. Untuk lebihnya bisa kita tanya jawab untuk lebih detailnya. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurul Firman yang telah memaparkan materi luar biasa pada webinar pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum memasuki sesi diskusi, kita akan lanjut ke narasumber yang selanjutnya. Agar nanti waktu sesi diskusi kita luas ya Bapak Ibu, lebar gitu. Jadi kita langsung aja ke narasumber yang selanjutnya. Itu ada Bapak Unang. Mbak Devi? Iya Pak. Iya, itu cukup satu aja Pak, satu aja Mbak, karena sama-sama dari Astra. Beliau kan pimpinan di Astra. Jadi satu kali di presentasi aja Mbak. Oh, satu kali. Baik, berarti ini langsung masuk sesi diskusi ya Pak ya? Ya, diskusi. Iya, nanti kita langsung diskusi aja, tanya jawab. Ya, baik, jika begitu, dipersilahkan kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang ingin berdiskusi secara langsung dengan Bapak Unang maupun Bapak Lalu, dipersilahkan dengan bisa raise hand, mengaktifkan audio maupun dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom kita. Ada Pak Freddy dari Hanumas itu. Silakan Pak Freddy. Ya, dipersilahkan Pak Freddy. Oke, selamat pagi Pak ya. Terima kasih kepada Mbak Devi dan juga Bapak tadi siapa pemateri pertama tadi Pak ya. Ini saya tadi sebelumnya sudah lewat inbokan dengan Bapak Unang. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, saya Freddy Ahmad Pak ya, dari KUD Mitra dengan PT Sari Lembah Subur. Jadi PT SLS ini kalau tidak salah kan anak perusahaan dari Astra Agrolestari Pak ya, yang ada di Desa Mayangsari, Kecamatan Pangalalesung, Pelalawan Riau. Jadi gini Pak, saya kemarin itu ada ngobrol-ngobrol dengan Mandor 1 di Afdeling Delta Pak, di PT SLS ini. Jadi di PT SLS itu sendiri, mohon maaf Pak ya, dia kemarin bilang katanya mau bikin kecambah sendiri. Maksudnya bikin kecambah sendiri itu mau benih sendiri, itu mau dinamakan mungkin katanya kemarin namanya Lestari apa-apa gitu loh. Jadi tidak make yang Bapak paparkan tadi, yaitu DKLIP Simalungun Pak ya, gitu. Jadi apakah sebenarnya saya tidak ingin ikut campur dengan urusan PT. Maksud saya gini Pak, kok sekelas anak perusahaan Astra saja untuk benihnya ini nggak mengikuti yang di pusat gitu loh Pak. Gitu loh. Sementara saya tahu sendiri kebunnya itu sempadan dengan blok saya, itu sawitnya udah mungkin TBM 2 lah Pak, kayak gitu. Jadi kok bisa tidak memakai benih yang Simalungun itu tadi. Terus yang nomor 2 Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah
yang Bapak paparkan tadi Simalungunnya ini 100% atau mungkin sama dengan yang ada di Simalungun PPKS gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya sama, eh, apa enggak itu cuman rebanding ataupun penamaannya aja? Maksudnya kalau seandainya itu PPKS Medan kok kenapa PT Astra ini nggak bikin benih sendiri gitu loh Pak? Kok kenapa harus apa namanya bekerja sama dengan PPKS gitu? Apa sekelas Astra Agustrali yang perusahaan besar ini tidak bisa bikin kecambah sendiri yang produktif gitu loh Pak? Gitu. Mungkin itu dulu Pak pertanyaan saya. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak pemateri yang pertama tadi atau mungkin Bapak Unang Pak ya. Sebelumnya terima kasih, saya sudah pernah jumpa sama dengan Pak Sitepu Pak untuk Pak Unang. Tapi katanya Pak Sitepu udah pindah. Dulu Pak Sitepu pernah ikut erat anggota KUD kami itu di tahun 2022 apa 2021 Pak kalau tidak salah itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin saya jawab dulu Pak Freddy ya. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Unang. Jadi gini, tadi sudah kami jelaskan bahwa sebetulnya PT Astra Agrostari kita punya 3 varietas unggul. Iya. Nah, tadi udah jelaskan ada AL Lestari, AL Sejahtera, dan AL Nirmala. Nah, jadi ketiga varietas unggul ini kita pakai untuk kebun kami. Nah, untuk termasuk yang ada di SLS. Nah, termasuk juga Simalungun. Simalungun juga kita pakai di sana. Simalungun, itu kita pakai ke seluruh kebun kami yang ada di seluruh Indonesia, gitu. Jadi itu juga kita pakai karena produksinya tinggi sekali. Ya tadi yang saya jelaskan bahwa produksi real yang kami dapatkan di TM2 kemarin aja udah 26,5 ton per hektar, itu real ya, real di lapangan di Kalimantan Tengah dengan kelas lahan 2 ya, kelas lahan 2 karena kalau di Sumatera kan sebagian besar kelas lahan 1. Nah di kami di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah itu kelas lahan 2, kelas lahan 3. Nah itu saja bisa 26,5 ton. Makanya tetap kami pakai. Jadi Simalungun tetap kami pakai. Ya varietas yang kami hasilkan juga kami pakai. Untuk melihat lebih lanjut, apakah memang varietas kami ini secara lapangan untuk secara massal bagaimana? Kalau secara penelitian kita udah 12 tahun kita lakukan dan itu yang terbaik. Tapi kalau secara kita massalisasi seperti apa? Nah itu yang kami sudah lakukan. Jadi bahwa Simalungun kita kami pakai Pak. Varietas AL yang kami hasilkan juga kami pakai juga seperti itu. Yang kedua apalagi Pak Freddy, mohon maaf. Pak Freddy. Oh ya, berarti gini Pak. Berarti tadi saya salah dengar ternyata jadi untuk kebun Bapak sendiri yang anak perusahaan Astra ternyata pakai juga Lestari Pak ya. Oke lah Pak, kalau gitu yang ingin saya pertanyakan Pak, kenapa kecambah, mohon maaf Pak, kemarin kata Mandor 1, kecambah yang milik Astra sendiri, salah satunya varietas Lestari itu, kenapa tidak diperjualbelikan gitu Pak? Kalau misal itu bagus kan, terus produktif, kemudian bibit unggul, kenapa itu tidak diperjualbelikan untuk masyarakat, khususnya mungkin untuk petani plasma gitu Pak ya? Itu mungkin bisa dijawab Pak gitu. Atau mungkin kata Mandor saya tadi salah gitu, mohon dikoreksi gitu. Oke, jadi itu komitmen kami Pak, komitmen PT Astra Agrostari, apa yang kami jual itu harus yang terbaik bagi masyarakat. Nah untuk itu kami tanam dulu di dalam kebun kami lihat dulu bagaimana hasilnya. Ini saat ini kami sudah panen perdana, kita lihat setahun 2 tahun ke depan produktivitasnya seperti apa. Nah, ketika ini kita yakin bahwa memang apa yang kita hasilkan selama penelitian selama 12 tahun memang benar hasilnya secara massal di lapangan, barulah kita akan jual ke masyarakat. Jadi, bukannya kami ragu dengan varietas yang kami punya atau tidak mau menyebarkan ke masyarakat, tapi kami ingin meyakinkan lagi bahwa varietas yang kami tanam ini adalah memang
baik untuk masyarakat. Jadi itu yang filosofinya seperti itu. Makanya sementara belum kita jual ke masyarakat. Terus pertanyaan kedua tadi, apakah varietas Simalungun yang dihasilkan oleh Astra sama dengan PPKS? Sama, Pak. Karena pohon ibunya itu ada replika dari pohon induk yang ada di PPKS dikirim ke kami. Polennya juga adalah polen yang dikirim oleh PPKS ke kami, sehingga kami hanya melaksanakan persilangan. Jadi sama persis untuk varietas Simalungunnya. Ini adalah kerjasama bagaimana supaya kecambah unggul yang ada di produsen benih ini bisa tersebar lebih banyak ke masyarakat. Seperti itu, Mas Freddy. Ya, yang kirim. Oke. Berarti kan kalau gitu, berarti varietas untuk lestari ini masih uji coba untuk kebun inti lah. Nanti misal bagus, tetap akan dipasarkan untuk masyarakat umum gitu Pak intinya. Iya, jadi sebetulnya kalau percobaannya kami udah melakukan itu sejak tahun 2011 kita udah lakukan percobaan dan sampai akhirnya kami rilis di bulan Oktober tahun 2020. Jadi kami sudah resmi diresmikan oleh pemerintah Kementerian Pertanian tahun 2020. Nah, direksi kami ingin nama baik Astra itu harus baik gitu, sehingga harus benar-benar yakin bahwa memang yang kita jual ke masyarakat itu memberi produksi yang tinggi, memberi maslahat yang baik untuk masyarakat. Itu aja. Oke Pak, berarti kalau seperti itu berarti kata mandor saya tadi mungkin belum dapat info dari pusat gitu Pak. Makanya saya di sini mau klarifikasi langsung dengan Bapak selaku pimpinan utama gitu Pak. Ya terima kasih. Mungkin nanti saya bisa minta nomor kontak untuk yang dari pihak SLS ini dengan Pak Unang Pak ya. Tadi Bapak Unang ini ada Pak, langsung mengirimkan nomornya gitu. Ini ada saya share di apa? Di bawah kalau Pak mesti kanji. Oh ya siap. Silakan. Karena Pak kebetulan kami di sini kebun KUD Plasma kami ini akan melakukan replanting Pak karena tanaman kami sudah Pak sing orang bukan mau deweknya terus terima kasih Mas Freddy ya. Nanti mungkin juga dihubungi oleh Pak Unang, mungkin kami di WA aja Pak Unangnya, nomor WA-nya jadi bisa kita hubungan lebih lanjut ke depannya. Nah Mas Arno tadi ngomongnya terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Mas Freddy. Ya mungkin sedikit tambahan mungkin Pak Firman. Ya. Ya terima kasih Mas Freddy ya, selama ini mungkin Pak Unang kemit. Oke Pak, terima kasih. Saya ulangi ya, terima kasih Mas Freddy ya. Mungkin selama ini sudah bermitra dengan PT Astra untuk pengiriman buahnya ke PT SLS Pak ya. Jadi memang mungkin sebagai informasi tambahan juga saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua mungkin yang hadir di forum ini bahwa salah satu program penjualan KKS itu juga adalah tentunya dengan mitra PSM ya, seperti Mas Freddy ini gitu. Jadi teman-teman yang sudah mengirimkan buahnya ke PT Astra, nah itu kita bisa ada program yang namanya program kontrak kemitraan penjualan kecambah kelapa sawit. Jadi nanti pembayarannya tidak cash transfer langsung, tapi nanti pembayarannya bisa melalui potongan buah. Jadi dipotong nanti dari nominal TBS yang dikirimkan ke pabrik gitu. Nah ini salah satu stimulan lah ataupun nilai tambah dari teman-teman mitra yang sudah melakukan pengiriman ataupun penjualan buah TBS-nya ke pabrik-pabrik yang di Astra. Nah tentu juga selain yang jalur-jalur konvensional, ya maksudnya konvensional artinya ya sudah pembeliannya nanti langsung transfer ke rekening PT Astra atau ke rekening PT GSIP. Mungkin sedikit itu aja tambahan. Sekali lagi mungkin ya terima kasih Mas Freddy atas
menjadi mitra selama ini. Jadi memang tadi disampaikan Pak Setipu memang kalau nggak salah sudah pindah ya. Nah, gantinya nanti di sana adalah Pak Paijo. Saya juga sudah WA Iya, betul, dengan beliaunya. Kayaknya sudah komunikasi juga ya. Nanti mungkin bisa untuk lebih detailnya melalui mengenai program KKKKS ini nanti bisa komunikasi dengan Pak Paijo. Nanti pasti akan endingnya nanti juga pasti akan komunikasi juga dengan kita di GSIP. Terima kasih Pak Freddy. Silakan mungkin Bapak Ibu kalau ada yang pertanyaan yang lain. Silakan Mbak Devi. Terima kasih. Ya, bentar Pak, izin Oh ya, oke. izin menambahkan untuk Pak Unang. Nah, kalau Silakan, Pak. seandainya Bapak Unang punya dari pihak PT punya program seperti itu, kami sangat berterima kasih sekali Pak. Maksudnya program yang seperti apa? Maksudnya program yang membeli kecambah tadi, habis itu bisa diangsur dengan nanti apabila sawit tersebut sudah masuk TM Pak ya. Itulah yang kita inginkan Pak. Karena mau tidak mau, kami petani plasma ini kan ada juga karena berkat sumbangsih dari PT Astra Agrosari Pak ya di zaman transmigrasi pada tahun 1990. Jadi apabila Bapak memiliki program tersebut, nanti akan saya sampaikan dengan ketua KOD saya karena saya di sini hitungannya saya sebagai admin PSR Pak, admin PSR. Saya bukan pengurus inti, tapi nanti akan saya komunikasikan dengan ketua KOD kami. Kebetulan ketua KOD kami itu memang bisa dikatakan orang terdekatnya PT SLS juga lah, karena beliau di situ dulu orang asli sini gitu lah Pak. Jadi kalau seandainya Bapak punya program tersebut, ini mungkin bisa menjadi kabar baik bagi petani-petani kami yang ada di sini Pak gitu. Apalagi kami dengan budget minim bahkan tidak punya dana kan, apabila program tersebut benar-benar terrealisasi dan juga bisa didukung oleh Astra, itu kami sangat berterima kasih sekali. Jadi untuk PSR tahap ataupun penanaman di tahap kedua, kita masih tetap menjalin kerjasama untuk jual beli TPS-nya, gitu Pak ya. Nanti saya WA nomor saya ke WA Bapak lah, ke Pak Unang Pak ya. Terima kasih gitu. Ya, silakan Mas Freddy. Terima kasih. Silakan Mbak Devi. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan Pak Freddy dan terima kasih kepada Bapak Unang serta Bapak Lalu. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu peserta webinar lainnya yang masih ingin berdiskusi, bertanya langsung dengan Bapak Lalu maupun Bapak Unang, dipersilahkan. Bisa raise hand, aktifkan audio maupun mencatat pertanyaan pada kolom chat Zoom kita. Ada Pak Asep. Ya, baik, ini sepertinya ada pertanyaan Ya. Assalamualaikum Pak. dari Bapak Fahmi. Untuk antrian berapa lama Pak pembelian KKS? Dipersilakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Fahmi Nur Rahman ya atas pertanyaannya. Jadi antrian untuk pembelian KKS di PT GSIP nggak lama Pak ya. Memang dulu sempat kita lama berbulan-bulan, tapi setelah itu kemudian kita naikkan ya untuk produksi KKS-nya sendiri sehingga sekarang relatif lebih cepat. Kalau misalnya sekarang Bapak transfer ini dikatakanlah di bulan Februari, itu KKS-nya sudah bisa kita siapkan Pak untuk di bulan Maret Pak. Jadi ya 1 bulan setelahnya gitu Pak Fahmi. Mungkin juga sekaligus informasi untuk Bapak Ibu yang lainnya. Jadi antrian kacambah di kelapa sawit di PT GSIP nggak lama Pak. Ya 1 bulan lah gitu. Begitu Pak Fahmi, mudah-mudahan sudah cukup bisa menjawab pertanyaannya. Ya, baik, bagaimana Bapak Fahmi? Apakah masih ingin berdiskusi lebih lanjut atau sudah cukup untuk jawaban yang telah disampaikan? Ya, baik, ini masih ada beberapa yang raise hand. Boleh Bapak Asep Supriyadi untuk mengaktifkan audio? Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak, siapa tadi tuh? Pak Lalu ya? Firman Pak. Oh Pak Firman, ya maaf. Saya izin bertanya nih Pak. Saya kan misalnya ada bibitan nih di Kepulauan Bangka Belitung. Nah misalnya saya pesan varietas Simalungun seperti itu. Kira-kira sampainya ke daerah kami itu berapa lama gitu Pak? Kalau tadi kan emang disebutkan tadi katanya 1 bulan ya kalau pesan Februari terus Maret
bisa sampai seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita pesannya agak banyak, misalnya setelah surat SP2 PKS itu terbit itu, ya jadi berapa lama Pak? Kalau misalnya setelah SP2 PKS itu terbit, misalnya kita pesan dari dari Kepulauan Bangka Belitung ke Kalimantan. Mungkin itu aja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi langsung Pak wabarakatuh. Onang Pak yang jawab Pak untuk Ya, baik, terima kasih Pak Asep Supriyadi ya. Jadi yang saya sampaikan tadi antrian pemesanan kan 1 bulan Pak. Nah, kalau misalnya kemudian masalah pengiriman ataupun delivery itu mungkin kurang lebihnya seminggu Pak. Jadi kalau misalnya mungkin katakanlah kita distribusikan atau kita kirim sekitar tanggal 15 Maret gitu Pak ya misalnya Pak ya, itu mungkin kita kirim nah kurang lebih seminggu sampai di bubble Pak sudah Pak, karena rata-rata pengiriman melalui ekspedisi kan butuh waktunya paling lama biasanya seminggu Pak. Begitu Pak Asep. Oke, terima kasih Pak. Ya, Oke. nanti bisa kontak kami Pak untuk lebih detailnya Pak, supaya kita bisa saling nge-save kontak Pak gitu Pak Asep. Baik, siap Pak. Oke. Iya, terima kasih Pak Asep. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini masih ada yang resen dari Bapak Joko Susilo. Selamat siang Bapak Joko Susilo, bisa diaktifkan audionya. Selamat siang Bu, kebetulan lagi di lapangan ini ada wabah sambil ikut Zoom. Oke. Ya izin Pak Halo, Pak Joko. bertanya. Halo Pak. Jadi pertanyaan saya ada 2, kemudian yang satu tadi melengkapi pertanyaan Bapak yang sebelumnya. Yang saya ingin tanyakan Pak, untuk varietas Simalungun dari Balai Benih ini, apa sih perbedaan dengan tipe Simalungun dari PPKS? Nah, karena kita kan market itu penting untuk bisa mentransfer keunggulan dari Balai Benih ini kepada pelanggan kita. Apa segi keuntungan ketika menggunakan varietas ini? Nah, itulah yang belum kami dapatkan gambaran tentang varietas Simalungun dari Balai Benih ini Pak. Kemudian saya terbatas Pak literatur di Sulawesi, di mana kami jauh dari Sumatera, jauh dari kebun-kebun sawit yang sudah banyak contoh. Nah, di sini saya hanya literatur saya hanya PPKS, itu pun Simalungun sama yang Ngambi. Beberapa varietas lain bahkan untuk Damas dan lain sebagainya itu belum ada Pak kebun yang menggunakan varietas-varietas tersebut di Sulawesi. Rata-rata milik PT semua Pak di sini. Kalau untuk petani baru kami mulai. Nah, ketakutan petani itu ketika berbeda varietas yang ditanam dengan yang ditanamkan oleh perusahaan. Oke lah, mungkin sekarang sudah ada pabrik mandiri, persaingan agak meningkat sehingga kekhawatiran itu agak menurun. Karena perusahaan seenaknya Pak membeli ketika varietas yang kita gunakan beda dengan mereka. Nah itu. Kemudian yang kedua Pak, tadi sudah disampaikan waktu pengiriman, pemesanan. Yang saya ingin tanyakan lagi adalah safety dalam pengiriman. Ini salah satu juga yang menjadi faktor penunjang dari teman-teman petani ini memesan kepada melalui saya misalkan. Contoh balai benih tertentu dia safety-nya luar biasa, patah mungkin 1-2, tapi ada balai benih tertentu saat direndam itu ratusan Pak yang patah. Nah ini kan menjadi nilai daya tarik juga tersendiri. Jadi ingin saya mendapat penjelasan tentang itu Pak. Begitu Pak, terima kasih. Oke, Pak Joko Susilo, makasih Pak. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya varietas Simalungun yang dihasilkan Astra ini kan sebenarnya franchise atau waralaba dari PPKS Medan. Jadi artinya itu sama. Jadi baik pohon ibunya maupun pohon bapaknya itu berasal dari ketua yang sama, dari PPKS. Jadi ada juga yang dihasilkan oleh ada PT yang lain, ada PT Palma Inti Lestari juga seperti itu kerjasama dengan PPKS
Nah, itu semuanya sama, secara varietas secara genetiknya sama. Nah, jadi saya bisa katakan seperti itu. Mengenai prosedur produksinya seperti apa, proses persilangannya sampai jadi kecambahnya juga kita mengikuti prosedur yang sama dengan yang dilaksanakan oleh PPKS. Termasuk juga safety di dalam pengiriman. Jadi di dalam pengiriman kami menggunakan kotak kalau dari kami dari kotak styrofoam ya. Nah, kemudian kami masukkan ke cambahnya dan dilindungi oleh serbuk gergaji yang sudah kita lembabkan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam kertas karton yang besar untuk per 5.000 kecambah. Jadi pengalaman kami udah mengirim sampai ke Sulawesi juga udah sering, Pak. Ya, nanti dijelaskan oleh Pak Unang. Kami sudah ngirim kemana aja, Sulawesi cukup banyak. Sampai ini kami sekarang pengiriman sampai Aceh. Nah, itu jadi mudah-mudahan sejauh ini belum ada komplain yang kami dapatkan. Sejauh ini masih kita ada tambahan 5% tadi refraksi. Artinya ketika ada yang patah dan lain-lainnya, berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, itu biasanya di bawah 2%. Jadi yang patah dan sebagainya bawah 2%. Jadi masih lebih banyak refraksi yang kami berikan. Seperti itu, Pak. Mungkin silakan Pak Unang menambahkan yang untuk penjualan ke Sulawesi. Ya, dengan Pak Joko Pak tadi Pak ya. Ya Pak, ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang pelanggan kami seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Firman tadi, bahkan sampai kalau di Sumatera itu di ujung di Aceh sana kita juga sudah kirim Pak ke sana Pak. Juga di Sulawesi Pak, di Luwu, juga di Kendari, Sulbar, Sulteng itu sudah sering Pak kita kirim ke sana. Jadi memang standar KKS ya, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Firman di depan, bahwa KKS yang kami jual ataupun yang harus diterima oleh konsumen ataupun pelanggan itu adalah KKS yang memang ada plumulanya dan juga ada radikulanya. Standarnya memang harus ada dua-duanya ya Pak itu Pak. Ya tentu pengemasannya kita lakukan dengan sebaik mungkin agar supaya ketika diterima oleh konsumen itu tetap dalam kondisi yang baik. Kalaupun nanti misalnya Bapak di Sulawesi kami kirim dan ternyata setelah Bapak terima nanti ada ya katakanlah banyak lah yang mungkin yang patah atau yang busuk gitu, itu Bapak harus segera Pak konfirmasi ke kami Pak gitu supaya bisa kita tindak lanjuti gitu. Apakah kendalanya di mana gitu, dan sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Firman tadi kan kita juga beri refraksi kan sebanyak 5%, dan selama ini sih artinya tidak ada problem ataupun tidak ada masalah penerimaan kecambah yang diterima oleh pelanggan kami, baik itu yang di Sumatera ya di Sulawesi juga gitu Pak. Begitu Pak Joko, mudah-mudahan cukup jelas Pak, cukup membantu Pak. Silakan Pak kalau ada yang lain Pak. Sudah gitu aja dulu Pak. Ya, cukup jelas sih Pak. Ya, terima kasih Pak Joko. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Joko, Pak Firman, dan Pak Unang. Ya, ini masih ada pertanyaan dari Pak Hendra Sipayung. Berapa lama proses realisasi pemesanan varietas PPKS dari Astra, Pak? Terima kasih. Ya, seperti yang sudah kami jelaskan tadi mungkin ya Pak Hendra, jadi bagi misalnya pelanggan yang melakukan pemesanan sekarang ini di bulan Februari ini masih bisa kita layani untuk dapat kecambahnya itu di bulan Maret Pak. Jadi antriannya ya bisa dibilang ya cukup 1 bulan aja Pak, jadi sudah relatif lebih cepat gitu Pak untuk varietas Simalungun dari PPKS Pak Hendra. Begitu Pak Hendra. Ya, baik, ini ada yang raise hand lagi Pak dari Pak Depari. Halo, selamat Selamat pagi, siang Ibu. Pak Depari. Iya, selamat siang Ibu. Izin bertanya Pak Firman sama Pak Unang. Saya tahu Astra Gold Lestari kan sudah go public ya, jadi memang menjaga citra dan kualitas itu memang wajib ya Pak ya. Dan mungkin saya ingin bertanya begini Pak,
selain yang 3 varietas yang Bapak sebutkan tadi, apakah Bapak juga di kebunnya itu menanam jenis yang lain? Ini mohon maaf ya Pak, seperti yang Ambi atau 540 gitu ya Pak ya. Dan bagaimana performance-nya gitu. Dan kan tadi ada rencana mau selain varietas Simalungun juga dari 3 tahun ke depan mungkin akan ikut dengan varietas yang lain gitu Pak ya. Ditambahkan juga di tempat kita gitu ya. Lalu yang kedua Pak, pertanyaan kedua, karena Bapak kan posisi di Kalteng ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar jadi mitra untuk nursery gitu ya, itu apakah dibolehin belajar, dibantu atau gimana gitu? Lalu yang ketiga Pak, untuk daerah Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat, itu apakah ada yang sudah menjadi nursery yang rekomen atau mungkin partner Bapak di sana gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, oke Pak Depari. Jadi memang saya jelaskan. Jadi kami juga menanam varietas lain, Pak. Selain yang dari Astra, selain dari PPKS, kami juga menanam varietas lain, khususnya varietas yang secara karakteristik kami belum punya. Nah, jadi misalkan kami di daerah Sulawesi Barat atau Sulawesi Tengah ini kami punya banyak masalah dengan Ganoderma. Nah, ini kebetulan kami belum rilis varietas Ganoderma. Yang insya Allah sih rencananya mudah-mudahan tahun depan kami sudah bisa rilis. Ini sedang tahap percobaan. Mudah-mudahan tahun depan kami sudah rilis. Tapi sebelum kami rilis, kami menanam varietas yang tahan Ganoderma dari produsen lain. Jadi kami kerjasama dengan paling tidak tiga produsen benih. Kami ada kerjasama dengan dengan Damimas, kami ada kerjasama dengan Lonsum, ada kerjasama dengan Asian Agri, dan juga kerjasama dengan Verdan Bioscience. Nah itu artinya kebutuhan-kebutuhan yang spesifik itu ketika kami belum punya ya kita datangkan dari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, penanaman multivarietas ini sebetulnya sangat dianjurkan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan di lapangan. Jadi mohon maaf, ada varietas dari produsen lain yang sangat feminim. Produksinya sangat tinggi tapi sangat feminim. Artinya sangat feminim, dia nggak punya sangat sedikit sekali bunga jantannya. Nah, akibatnya ada varietas ini dia buahnya jadi kempet. Nah, untuk itulah pentingnya kita menanam multivarietas. Jadi nanti di sini mungkin dia sangat feminim, ada juga yang dia cukup maskulin karena polennya cukup banyak gitu. Nah, dia bisa saling mengisi gitu. Seperti itu Pak, termasuk ketahanan terhadap penyakit demikian juga. Jadi justru kami itu menyarankan untuk menanam itu lebih dari satu varietas kalau bisa. Apakah yang pertanyaan kedua, apakah bisa belajar di nursery tempat kami? Sangat bisa Pak, sangat bisa. Bapak bisa kirimkan surat ke kami, mungkin nanti bisa silakan belajar tempat kami. Nanti kalau bisa kita bisa ada kerjasama seperti apa untuk pembibitannya dan lain-lain. Seperti itu Pak. Nah mengenai perusahaan yang bekerja sama dengan PT Astra Agrostari di Kalimantan Barat, mungkin ini Pak Unang bisa lebih menjelaskan. Silakan Pak Unang. Ya Pak, terima kasih Pak Depari ya. Jadi kalau untuk kerjasama dengan PT GSIP selaku produsen benih sangat dimungkinkan Pak ya. Tapi memang kalau prosedurnya kan sekarang kan semuanya kan standar sama Pak. Jadi artinya memang bagi para penangkar yang ingin penangkaran lah ya benih kelapa sawit itu kan memang harus mengajukan persyaratan untuk pembuatan SB2 BKS kan memang ke Jakarta semua Pak, terpusat Pak semua.
Nah, itu sekarang sama aja Pak, ya, di mana di semua provinsi kan sama aja Pak. Artinya kami secara produsen benih siap akan membantu lah Pak. Siap akan membantu apa yang nanti bisa kami lakukan seperti misalnya pembuatan untuk SPK-nya. Nah, memang beberapa beberapa teman-teman penangkar itu kan ada yang bilang, wah kalau kita ke mana itu agak lama gitu pembuatan SPK-nya. Nah, mudah-mudahan kalau yang untuk ke PT Astra atau PT GSIP kita bisa siapkan itu dengan lebih cepat, Pak. Tapi kalau secara umum untuk pembuatan SB 2 BKS kan tetap sama Pak, nanti diurus oleh penangkar atau oleh Pak Depari sendiri, itu langsung melalui OSS ke mana, ke Jakarta langsung Pak. Demikian Pak Depari, mungkin ada yang masih ingin didiskusikan Pak. Ya, sedikit Pak bertanya lebih agak teknis. Itu tadi Iya, ya Pak. untuk menghindari tidak ada penyerbukan itu dalam skala berapa Pak ya kira-kira ya, kalau kita kan petani kecil-kecilan ya, maksudnya nggak sampai ratusan ribu hektar gitu Mungkin Pak Firman Pak, silakan Pak. ya. Mohon maaf Pak, gimana Pak? Untuk yang penyerbukan gimana Pak? Jadi tadi kan ada yang cenderung hmm, apa Oh namanya? iya, biasanya begini Pak, yang jadi masalah itu adalah ketika kita menanam varietas dalam jumlah yang sangat luas. Jadi kayak perusahaan-perusahaan besar, nah itu kami menghadapi masalah itu. Jadi waktu itu kami ada membeli varietas dari luar, nah ternyata itu sangat feminim dan kami nanamnya ya di atas 1.000 hektar sehingga Hmm. ya akhirnya ya seperti itu banyak terjadi buah kempet. Nah, terpaksa kami harus melakukan assisted pollination atau polinasi buatan yang biayanya tidak sedikit gitu, biayanya cukup besar, tapi dibandingkan dari kalau tidak kami lakukan itu sangat merugikan. Jadi seperti itu. Tapi kalau petani, saya pikir tidak masalah, Pak. Satu dua varietas tidak masalah, tapi kalau saran saya memang sebaiknya ya paling tidak ada dua varietas untuk sebagai penyeimbang lah, seperti itu. Baik Pak, baik. Jadi kalau misalnya satu grup itu turunan yang ngambi begitu ya, satu varietas yang lain yang bukan yang ngambi gitu Pak ya kira-kira ya. Iya Pak. Nah tapi perlu dilihat juga adalah eh, ininya Pak, ukuran tajuknya apakah sama atau enggak, laju meningginya apakah sama atau enggak. Jadi misalkan ya, kalau kami nih kan kami punya 3 varietas nih. Nah, ketiga varietas ini kebetulan laju meningginya hampir sama, sekitar 40 sampai 43 cm per tahun. Nah, untuk itu biasanya kami mix. Minimal 2 varietas kami mix. Nah, karena kebetulan laju meningginya sama. Terus panjang tajuknya juga hampir sama. Jadi SPH-nya kami sama. 143 pokok per hektar. Nah, artinya gini, tadi Bapak mau gabung nih, yang ngambil dengan apa, misalkan dampi misalkan. Nah, dampi itu kan laju meningginya lambat, 40 cm. Yang ngambil laju meningginya cepat, dia 70 cm per tahun. Nah, nanti ketika kalau kita mix atau kita tanam yang dalam satu blok yang sama, ya nanti Bapak akan kesulitan di dalam memanennya karena ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ini makanya itu juga ketika kita menanam beda varietas sebaiknya kita lihat juga karakteristiknya seperti apa. Seperti itu, Pak. Jadi Jadi, mekanisme kalau bisa kurang lebih hampir sama laju meningginya, panjang tajuknya hampir sama. iya ya. Berarti itu lihatnya per blok ya Pak ya. Dalam satu blok di luasan 25 hektar gitu ya atau berapa kira-kira per sequence-nya itu. Iya, iya betul Pak. Jadi kalau bisa kan per blok ya, per blok itu ya satu varietas, blok yang berikutnya varietas yang lain gitu. Hmm, oke. Nah, bisa 25 sampai 30 hektar per blok. Ya, jadi kalau 25 hektar di blok 1, 25 hektar di blok 2 itu berbeda varietas, itu Nah, tetap itu problem ya Pak aman, kalau Pak. oh Nah, ya itu aman. aman. Ya, ya, Nah, itu oke. bagus. Nah. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak.
Ya, baik, Mbak terima Devi. kasih Pak. Ini ada yang raise hand, sepertinya dari Bapak Hendra Sipayung. Selamat siang Pak Hendra. Ya, siang Mbak Devi. Jadi saya bertanya, ini Ya, kebetulan saya pemilih petani di Sumatera, Pak Unang, Pak apa satu lagi Pak? Oh, Pak Firman. Firman. Ya, jadi saya mau nanya nih, kalau misalnya kita melakukan pemesanan dari Sumatera, walaupun kan sebenarnya kan PPKS ada ya di Sumatera, apakah dimungkinkan ya dari Astra? Nah, yang kedua, kalau misalnya untuk penangkaran, mau melakukan pemesanan ke cabang melalui Astra, apakah juga cepat seperti yang untuk pemesanan biasa? Mungkin itu barangkali Bu Devi. Terima kasih. ya, baik, terima kasih Pak Ya, Hendra. silakan Pak Unang. Dipersilakan kepada Bapak Unang maupun Bapak Firman. Baik Pak, terima kasih Pak Hendra. Jadi produsen benih ini kan memang boleh melakukan penjualan di mana aja Pak, di seluruh Indonesia Pak. Jadi meskipun katakanlah kami jual memang saat ini masih varietas Simalungun, nah itu tetap boleh Pak. Jadi kalau misalnya ada penangkar atau teman-teman pekebun yang ingin memesan Simalungun dari Astra karena mungkin antriannya lebih cepat dan segala macam, itu bisa Pak. Kita kirim ke Sumatera, kita kirim ke Sulawesi, kita kirim ke mana aja bisa Pak. Jadi nggak ada masalah Pak dengan area pengiriman Pak. Meskipun kita ngirimnya dari Pangkalan Bun Kalteng Pak ya, itu jadi nggak ada masalah Pak. Karena memang sudah banyak juga kita realisasinya itu kita kirim ke misalnya ke Jambi, ke Riau, ini ke Aceh gitu, ke Medan itu juga ada Pak gitu. Nggak ada masalah. Nah, kemudian untuk masalah antriannya juga ya kita memang lebih cepat Pak. Jadi bagi teman-teman penangkar atau pekebun itu kalau misalnya memang melakukan pemesanan sekarang itu di bulan Maret sudah bisa kita layani ke cabangnya Pak. Jadi memang lebih cepat. Demikian Pak Hendra. Mungkin ada lagi yang sampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak Unang, sudah cukup. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Hendra. Silakan Mbak Devi. Ya, terima kasih Pak. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut, boleh bisa langsung mengaktifkan audio maupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Atau bisa juga menggunakan fitur Zoom kita yaitu raise hand. Baru nak makan kamu chat WA. Ya nasi ku bawa kan. Halo. Iya Pak, halo. Bagaimana Pak? Apakah ingin berdiskusi? Halo. Ya, halo Pak. Oh ya. Baik. Saya belum begitu menyimak tadi tapi saya tertarik banget nih. Saya sambil kerja soalnya ini di rumah. Kami di Banten sebetulnya ingin banget dan mencari juga informasi-informasi yang informasi-informasi tentang sumber benih sawit, karena saya juga rencananya insya Allah saya mau memulai juga menangkar benih sawit nih. Mudah-mudahan saya juga pertama saya minta nomor telepon yang bisa saya hubungi dan apa yang harus saya lakukan dan mekanismenya seperti apa gitu. Baca ya kepada itu. Mungkin itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nomor telepon ada kami pajang ini Pak, kami share di sini. Oh, boleh ya. Makasih. Saya di Banten Pak. Di Banten kan belum ada. Oh iya Pak. Selama ini kirim dari teman-teman dari luar. Tetapi saya suka ngobrol dengan Pak Enda juga. Saya tertarik banget gitu. Insya Allah tahun ini saya ada rencana memesan benih, walaupun memang kita dari pemula gitu Pak. Oke Pak, bisa menghubungi langsung Pak Unang Pak. Marketing kami di 0811 5282 678. Oh iya, makasih Pak. Nanti di grup juga ada kali ya Pak ya.
Nanti bisa Mbak Devi atau Mbak Asih ya bisa Oh ya, informasikan ya. makasih ya. Nah, Boleh, boleh. Saya nanti minta ya, ke Aji. iya. Yuk, Ya bagus makasih. Pak. Malah apa bagus juga kita bisa kerjasama di Banten. Oh, boleh, boleh Pak. Nah, Boleh. Saya senang sekali mau kerja karena sama. kami dekat aja. Pengiriman dari pesawat itu via kargo kan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta 1 jam aja dari Pangkalan Bun. Kan Bapak Sirolangun ya? Di mana di Sirolangunnya? Pangkalan Bun, Pak. Pangkalan Bun, Pak. Pangkalan Kalimantan Bun. Tengah. Oh iya, Itu siap. 1 jam aja pesawat dari Pangkalan Bun ke Soekarno-Hatta, Pak. Oh, baik, baik Pak. Nanti saya tunggu ke ininya ya Pak ya. Saya mau coba tahun ini. Yuk, yuk, makasih Oke, Pak. Pak. Makasih, Pak. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi, bisa mengaktifkan audio, raise hand, maupun dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Karena kita masih ada beberapa waktu. Ya, baik, bagaimana Bapak Ibu seluruh peserta webinar kita? Ini ada sekitar 70 ya, 70 partisipan pada webinar kali ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi mengenai kecamatan kelapa sawit dari PT Astra, PT GSIP, silakan Pak. Boleh Pak. Sekali lagi saya bertanya Pak. Iya, silakan Pak Depari. Jadi kalau misalnya nih pesan kecambah di tempat Bapak, kemudian setelah mengikuti SOP standar lah ya, Iya. mungkin itu semua dibuktikan dengan dokumentasi video ataupun foto gitu ya. Nah, ternyata di perjalanan itu apa ya, akhirnya itu misalnya nih melampaui 25% atau ada standarnya kah gitu ya. Dan Iya. itu bisa nggak itu diteliti balik, ternyata ini dari sisi apa ya, mungkin kecambahnya yang kontributor utama dia itu bisa sampai 30-40% itu akhirnya gitu. Atau mungkin bisa cerita nggak Pak, ini gimana pengalaman di para penangkar-penangkarnya ataupun di sesudah dicoba ditumbuhkan dari bijinya itu Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak Depari, jadi seperti yang sudah kami jelaskan tadi di awal ya, jadi bahwa standar KKS yang diterima oleh para pelanggan itu adalah KKS yang dia ada plumulanya juga ada radikulanya. Jadi kedua-duanya itu dia harus ada Pak. Itu memang standar yang kami kirimkan dari sini dan juga adalah yang harus diterima oleh konsumen. Kalau nanti ketika misalnya pengiriman dan Bapak terima dan Bapak cek gitu ya, itu ternyata mungkin ada yang tidak standar. Nah, tidak standar itu tadi berarti ada satu nggak ada pelumulanya, atau yang kedua nggak ada radikulanya, atau yang ketiga nggak ada dua-duanya, atau bahkan ya itu busuk gitu. Dan itu harus langsung Pak segera Bapak konfirmasi ke kami Pak gitu, untuk kami teliti tadi kata Bapak tadi, untuk kami lihat gitu. Karena memang standar kami KKS yang diterima oleh pelanggan itu ya harus ada pelumulanya, harus ada radikulanya, dan siap tanam dan hidup Pak. Begitu Pak Depari. Itu semen putih. Ayo keluar. Atau kali saya tanya. Jadi kalau misalnya dua apa embrio itu hadir dan ketika dia dicoba ditaruh di polybag, itu kan tetap akan ada akhirnya ya Pak ya, berapa persen? Oh iya, gitu Pak. iya betul Pak. Nah Iya. mungkin dia meluntir batang kecil atau problema yang lain gitu ya. Nah itu Iya. bagaimana? Ini mohon maaf ya, maksudnya bagaimana ketika kita mengikuti SOP, dia itu ternyata over, ya maksudnya dia terlalu banyak gitu yang akhirnya gitu, misalnya di atas 25%. Nah itu bisa diteliti atau digimana kan? Ya. Mungkin saya Ya, mungkin Pak menambahkan Firman, Pak silakan, Depari.
Jadi kami ada layanan purna jual juga, Pak. Jadi ketika Bapak ada masalah seperti itu, misalkan di lapangan, oh ada yang biasa ditemui biasanya adalah penyakit seperti kulfularia. Nah ini banyak faktor ya, misalkan apakah keasaman airnya mungkin terlalu rendah, atau juga bisa banyak faktor, misal kondisi vegetasi di lapangan juga terlalu rimbun sehingga kelembapan tinggi dan lainnya. Nah, ketika Bapak menghadapi seperti itu, Bapak segera hubungi kami. Eh, Kalau bisa akan kami jadwalkan atau kita diskusi. Kita diskusi apa masalahnya dan solusinya seperti apa. Nah, biasanya seperti itu, Pak. Jadi ketika ada masalah, nah, dan sejauh ini ketika ada masalah seperti itu, kami pasti masukkan dan dijalankan dengan baik, maka kondisi itu tadi yang masalah itu hilang, Pak. Jadi setelah itu kondisinya baik. Jadi mengenai berapa persen sih benih bibit yang nanti di akhir, memang total sampai kita kirim ke lapangan itu sekitar 25%. Biasanya standar kami seperti itu, Pak. Standar kami seperti itu. Jadi misalkan di awal 10-11%, mungkin akhir. Nah nanti terus ya, berikutnya ketika masuk minor seri dan sampai siap salur, itu biasanya sekitar 25%. Seperti itu, Pak Depari. Baik, Pak, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Silakan bagi yang lain mungkin. Ya, bagaimana untuk Pak Depari? Apakah sudah terjawab atau masih ingin berdiskusi lanjut lagi? Ya, sudah Ibu. Jadi tadi mungkin nanti saya WA aja Pak Unang itu siapa Ya, yang sudah ada mungkin di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat. Kalau misalnya mau ngobrol mengenai benih yang siap tanam gitu. Ya, Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat. Apakah dijawab? Oh ya, baik. Sudah terjawab. Baik, bagaimana Bapak Ibu peserta lainnya? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan kembali atau sudah cukup? Mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti bisa menghubungi Pak Unang di nomor yang saya share ini. Nanti kami akan tindak lanjuti. Seperti itu, Mbak Devi. Ya, baik Pak. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin didiskusikan secara langsung lagi oleh seluruh peserta. Baik, nanti yang ingin berdiskusi lebih lanjut bisa berkontak dengan Bapak Unang atau marketing PT Agro Lestari. Baik, terima kasih, kami ucapkan luar biasa sekali diskusi pada hari ini membahas mengenai varietas unggul dan sawit secara tata cara pemesanan benih yang berkualitas. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar agar mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu dapat mengisi absen link terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom. Sebelum webinar ini berakhir, dipersilakan kepada narasumber untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Dipersilakan yang pertama kepada Bapak Lalu Firman Budiman, SPMSI. Oke, terima kasih Mbak Devi dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Intinya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, keberhasilan penanaman kelapa sawit itu sangat ditentukan, yang paling utama tentunya adalah penggunaan varietas unggul. Ketika kita menggunakan varietas unggul, maka jaminan untuk produksi yang tinggi akan kita dapatkan. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai varietas yang kami produksi, khususnya varietas Simalungun, dan kami sangat terbuka misalkan ada permasalahan-permasalahan di lapang, dan kami biasanya keliling terus ini
tiap bulan kami keliling ke berbagai daerah. Kemarin kami keliling ke daerah Kalimantan Timur sampai Kalimantan Selatan. Minggu depan kami keliling ke Sumatera Utara sampai Aceh. Dan apa namanya, ini salah satunya juga adalah untuk layanan purna jual ke customer yang kami punya. Mungkin itu saja. Silakan bisa menghubungi lebih lanjut Pak Unang untuk tanya jawab dan lainnya. Nanti akan kami tanggapi dengan segera. Terima kasih Mbak Devi, Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Firman Budiman, SPMSI. Apakah ada tambahan dari Bapak Unang Widianto, SP? Nggak ada Mbak, itu aja Mbak, cukup. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami undang kepada Bapak Ibu yang tidak ada kesibukan boleh mengaktifkan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama dan jangan lupa untuk menampilkan pose terbaiknya. Baik, untuk sesi foto bersama akan saya pandu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara webinar hari ini dalam rangka Benih Sawit Week 2025 dengan baik dan lancar. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Lalu Firman, SPMSI yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Unang Widianto, SP. Serta kami ucapkan pula kepada seluruh peserta webinar yang sangat interaktif luar biasa hari ini meskipun hari ini kita melalui Zoom meeting. Semoga webinar ini dapat bermanfaat, menginspirasi dan memberikan inovasi bagi kita semua. Tak lupa pula kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti rangkaian webinar Benih Sawit Week 2025 ini hingga selesai nantinya. Saya Devi Latifatul Fitri selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devi semuanya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih kembali Pak Firman dan Pak